إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الحاضرون اعلموا أرشدكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in, wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khatib berwasiat kepada diri pribadi juga kepada jamaah sekalian untuk sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan setiap perintahnya dan bersungguh-sungguh menjauhi setiap larangan-larangannya. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk banyak-banyak berzikir kepadanya. Di surat Al-Ahzab ayat yang ke-41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Hadirin ma'asyiral muslimin, para ulama kita mengingatkan ada 3 jenis zikir yang sebagian kaum muslimin melalaikannya, padahal itu adalah bagian daripada zikrullah. Yang pertama adalah talabul ilmi syar'i, belajar menuntut ilmu agama. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, majelis ilmu termasuk majelis zikir yang menurut banyak sekali para ulama justru lebih utama dibandingkan dengan semua majelis zikir yang lainnya yang bersifat umum. Menuntut ilmu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, akan mengingatkan kita semua tentang Allah, mengingatkan kita semua tentang Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengingatkan kita semua tentang kehidupan setelah kematian, bahwa setelah nanti kita mati ada alam kubur, imma orang itu mendapatkan nikmatnya ataukah mendapatkan azabnya. Belajar ilmu agama juga mengingatkan kita semua ya tentang kehidupan akhirat dengan rentetan peristiwanya, dengan rentetan hambatan dan juga tantangannya, sampai kemudian akhirnya manusia finish imma di surga ataukah di neraka. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita memahami sejatinya belajar agama itu bagian daripada zikir. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para ulama Rabbani, pewaris Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka adalah ahli zikir.
Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat 43. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Ahli zikir yang dimaksud oleh para mufassir adalah ulama rabbani. Majelis ilmu juga disebut dengan majelis zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sunan At-Tirmidzi beliau mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan rasa cinta. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa mariyadul jannah?" Apa itu taman surga ya Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, "Hilakuz zikir." Taman surga itu adalah halaqah-halaqah zikir. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Zikir jenis kedua yang terkadang diabaikan oleh sebagian kaum muslimin adalah zikrun ni'mah. Yakni kita mengamati, mencermati berbagai kenikmatan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita sendiri. Kemudian berusaha merenunginya, membentangkan pandangan kita terhadap berbagai macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan. Inilah yang disebut dengan zikrun ni'am. Mengingat akan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah perintahkan kita untuk itu. Di dalam firman-Nya di surat Al-Ahzab ayat yang ke-9, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, ingatlah oleh kalian tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Dengan kita mengingat nikmat Allah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentu kita akan sadar dan menyadari bahwa nikmat itu apapun jenisnya, sumbernya hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita sadar betapa berlimpahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita. Tidak ada satupun detik yang kita lewati yang sepi dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita pun akhirnya termotivasi untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, zikir yang juga tidak boleh kita abaikan adalah zikrul maut. Banyak mengingat kematian. Ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis. Kata Nabi, "Aksiru zikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus segala kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Hadirin ma'asyiral muslimin, jika yang kita sering ingat itu adalah kematian, bukan kehidupan, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, akan muncul semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat dan usaha untuk selalu membaguskan ibadah kita. Karena ibadah bukan sekedar menunaikan kewajiban, bukan sekedar kita menggugurkan kewajiban kita, tapi bagaimana kita punya kualitas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sering mengingat kematian, akan ada dorongan yang begitu besar di dalam jiwa dan raga kita untuk tidak menunda-nunda taubat, untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya kematian bisa datang kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dengan sering mengingat kematian, insyaallah akan muncul pada diri kita sifat qanaah, merasa puas, merasa ridha dengan jatah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak terpuruk dengan dunia yang terlewatkan dari diri kita. Itulah qanaah, ridha dengan jatah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wa salamun ala ibadihi alladhina istafa.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد أيها المؤمنون عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى. Para hadirin sidang Jum'ah yang sama-sama mengharapkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 jenis zikir yang kita sampaikan di khutbah pertama. Semoga menjadi pengingat dan peringatan bagi kita semua bahwa 3 jenis zikir ini seringkali diabaikan oleh sebagian kaum muslimin. Maka banyak-banyaklah belajar agama. Karena itu bagian daripada zikrullah yang paling penting dan mendasar. Kemudian banyak-banyaklah mengingat kenikmatan supaya kita tidak gampang mengeluh, tidak gampang panikan dengan segala hambatan, tantangan dan rintangan dalam kehidupan yang kita hadapi ini. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang juga tidak kalah pentingnya adalah banyak-banyak mengingat mati. Semua manusia, siapapun dia, kaya, miskin, pejabat, ataukah rakyat, ujung-ujungnya mereka semua akan mati meninggalkan dunia ini. Jika kita kemudian abai, yang justru sering kita ingat adalah kehidupan dan kehidupan, maka kita khawatir, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita kemudian tidak sempat membekali diri kita dengan sebaik-baiknya. Akhirnya penyesalanlah yang kemudian menimpa diri kita. Dan sejatinya penyesalan setelah kematian tidak bermanfaat sedikit pun. Bahkan juga tidak merubah keadaan kita sedikit pun. Semoga dengan zikir yang kita perbanyak, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita mendapatkan salah satu fadilahnya yang disebutkan oleh Nabi SAW di riwayat Imam At-Tabrani. Kata Nabi, "Ma amila ibnu Adam amalan anja lahu min adzabillah min zikrillah." Tidak ada amalan anak Adam, tidak ada amalan manusia yang lebih menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala daripada zikrullah. Maka banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan 3 zikir yang tadi kita sebutkan. Semoga Allah menyelamatkan kita dunia dan juga akhirat. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المشركين وانصرنا على القوم المجرمين وانصرنا على القوم المنافقين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.